mendengar firman Tuhan. Amin. Terima kasih tim pelayan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyapa Ibu Bapak sekalian dengan penuh kehangatan. Shalom. Saya yakin masih bisa lebih semangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita bersyukur kita saat ini bisa beribadah bersama-sama. Saya yakin ini lahir dari respon kita akan kebesaran kasih Allah. Karena darah Kristus kita memiliki keberanian untuk bisa datang menghadap ke tahtanya. Karena tabir bait suci itu telah dibelah ketika dia mati di atas kayu salib. Sehingga itu memungkinkan saya dan saudara untuk bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa sudah di penghujung bulan apa? Mei ya. Biasanya kalau akhir bulan Mei pengeluaran mulai banyak karena anak-anak kita sudah mulai masuk kepada jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya melihat ada beberapa anak-anak yang sudah mulai meningkat di tingkat pendidikan atau naik kelas. Bersemangatlah Ibu Bapak sekalian, sebentar lagi libur telah tiba. Bagi yang libur, bagi yang tidak libur silahkan menikmatinya ya. Karena habis ini panitia SIL sudah dipersiapkan untuk bisa menolong mengisi kegiatan anak-anak di saat liburan. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu khotbahnya nyanyi semua. Tentang ibadah yang kongregasional ya. Tadi belum ada kesempatan untuk saling menyapa ya, kanan dan kiri ya. Saya memberi kesempatan untuk bisa kasih salam, tidak usah keluar dari bangku, kasih salam kanan kirinya. Boleh sambil katakan Tuhan Allah beserta engkau, gitu ya. Tidak usah dilanjutkan ya. Jadi Tuhan Allah beserta engkau saja. Liriknya jangan dilanjutkan ya. Karena apa? Sampai bertemu kembali ya. Belum khotbah kok sudah sampai bertemu kembali. Jadi hanya bait satu saja, baris satu saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita belajar tentang ibadah yang kongregasional, seperti yang saya sampaikan di subtema kali ini, kita akan mempelajari pergerakan gereja. Ya, supaya terus diingatkan, saya rindu mengajak kita sekalian untuk membaca atau mengingat visi gereja kita. Ya, harapannya setiap minggu diulang itu bisa kita hafal dan kita hayati dalam hidup kita. Silahkan. Oh jangan dilanjutkan dulu slide-nya ya. Saya pengen cek saudara hafal semua atau enggak ya. Sebentar saya lihat contekan dulu. 1, 2, 3. Ya terima kasih ya atas kekompakannya. Ditampilkan saja Mbak Michelle ya. Sepertinya jemaat Tuhan perlu ditolong ya. 1, 2, 3. Sebuah komunitas yang menyembah, membina dan memperlengkapi anggota untuk memberkati tubuh Kristus dan suku-suku bangsa. Nah kalau yang minggu lalu itu tentang penyembahan. Ada kata menyembah di sana, bicara soal ibadah yang kongregasional. Mulai hari ini sampai 2 minggu yang akan datang, artinya 3 kali khotbah, kita akan membahas tentang pemuritan. Ya, tentang pemuritan. Kalau di dalam visi kita itu tercantum pada 2 kata kerja yang ada di baris kedua, yaitu membina dan memperlengkapi. Ibu Bapak sekalian, tentu kita perlu menyadari bahwa panggilan kita menjadi anggota tubuh Kristus di dalam sebuah gereja lokal itu tidak hanya panggilan untuk menyembah saja, tidak. Tetapi setiap kita yang masuk di dalam anggota tubuh Kristus, setelah menyembah kita perlu dibina dan diperlengkapi untuk bisa melayani. Di manakah kita bisa dibina dan diperlengkapi? Ada banyak cara untuk bisa membina jemaat dan memperlengkapi jemaat. Di gereja kita itu difokuskan pada yang namanya pemuritan. Ya, Ibu Bapak selalu mendengar itu di saat ibadah, selalu dikasih himbauan setelah ibadah jangan lupa masuk ke kelas pemuritan. Nah saudara, di gereja kita kalau dihitung di data itu kelas pemuritan mulai dari yang nggak punya gigi sampai yang giginya habis. Coba giginya ditunjukkan. Itu ada 35 kelompok. Ya, cukup banyak 35 kelompok dengan rata-rata ibadah di gereja kita itu 160-170. Ya artinya satu kelompok itu mungkin ada sekitar 5, ada yang 6, ada yang 4, tapi ada yang kelas besar juga ya, kelas jumbo. Kelas jumbo ini ada yang 10 orang, satu kelas itu ada.
Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus ada di dalam pergerakan ini untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi visi gereja kita yang lahir dari visi yang Tuhan berikan. Jadi visi gereja ini tidak dikarang-karang, tetapi kita coba gali dari kebenaran Alkitab apa yang Tuhan mau untuk gerejanya lakukan. Itu sebabnya hari ini kita masuk kepada topik yang kedua. Silahkan dilanjutkan di dalam nats pembacaan kita. Boleh dilanjutkan lagi. Mari kita membaca silih berganti Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Sudah ada di slide, saudara bisa membaca bersama dengan saya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, 12, saudara membaca ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20 ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jemaat. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi landasan khotbah hari ini dengan judul teladan pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Minggu depan kita akan belajar teladan pemuritan yang kedua yang diteladankan oleh Paulus kepada Timotius. Tetapi hari ini kita akan melihat terlebih dahulu dari teladan yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pemuritan, seringkali saya dan saudara terjebak pada dua kutub. Berapa saudara? Dua kutub. Bicara soal pemuritan, kita seringkali hanya berpikir pemuritan adalah tentang belajar firman Tuhan. Maka pemuritan itu kaku, pemuritan itu hanya transfer pengetahuan saja. Pemuritan itu hanya belajar firman, bahkan tidak jarang kelas pemuritan lebih mencekam daripada kelas-kelas teologi di sekolah tinggi. Itu sumbu yang pertama. Tetapi sumbu yang kedua, kita terjebak pada pemuritan yang asal bisa cerita, asal bisa curcol, asal bisa share pergumulan dan lain sebagainya. Tidak ada nilai firman Tuhan di dalamnya. Yang penting kita ini ngobrol-ngobrol fun saja, kalau bisa pergi dan pergi. Kafe dan kafe. Saudara, kita sering terjebak memandang pemuritan di dua sumbu itu. Apa kebenarannya? Apakah kita bisa berpijak pada salah satu sumbu, satu yang tadi hanya soal firman saja, atau yang kedua hanya soal hubungan di antara kelompok saja. Nah, hari ini ada dua saja poin khotbah saya. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara Yesus memuridkan, dan yang kedua tujuan pemuritan itu. Nah saudara, pemuritan adalah pemuritan adalah cara, perhatikan ini ya, cara untuk membawa orang lain bisa bertumbuh kepada Kristus. Itu definisi pemuritan. Kalau pertumbuhan orang percaya, dulu bayi rohani menjadi dewasa rohani, itu disebut kemuritan. Tapi kalau pemuritan itu adalah caranya. Cara di mana kita yang sudah bertumbuh dewasa menolong orang lain yang belum dewasa menjadi dewasa. Itu yang dimaksud pemuritan. Nah, bagaimana cara yang Tuhan Yesus ajarkan? Dia menunjukkan di bagian ayat yang ke-12. Di sana dikatakan sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Saudara, yang dimaksud kata mereka adalah siapa? Pasti dengan mudah kita akan menjawab siapa?
12 murid Yesus. Apalagi kalau di film ya, ada yang sudah pernah nonton film yang barusan ada itu film apa yang Last Supper. Ya. Last Supper itu menggambarkan dengan detail bahkan sampai ke perasaan-perasaan murid-muridnya itu tergambar dengan jelas. Jadi yang dibasuh kaki adalah siapa? 12 muridnya. Pernahkah saudara berkata, kenapa yang dibasuh bukan semua orang yang mengikuti Yesus? Padahal di dalam konteks ini kita tahu Yesus sudah punya ribuan pengikut. Saudara bisa lihat mundur dari pasal sebelumnya, bagaimana Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bagaimana Yesus diikuti oleh banyak orang karena dia apa? Menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang kerasukan roh jahat. Bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat di perkawinan yang ada di Kana dan lain sebagainya. Dia sudah mengikuti banyak ribuan pengikut, bahkan kalau bicara soal mujizat 5.000 orang itu hanya laki-laki saja. Kalau itu dihitung sama perempuan dan anak-anak bisa berapa? Mungkin bisa 15.000 atau 20.000. 5.000 itu hanya laki-laki. Jadi dia sudah memiliki pengikut yang sangat banyak. Tapi pertanyaannya, mengapa yang dibasuh hanya 12 muridnya? Atau kenapa ini dilakukan di ruang yang privat? Betul saudara ya? Kalaupun hanya 12 murid, kenapa tidak dilakukan di ruang terbuka, di depan ribuan jemaat? Kenapa hanya 12 murid dan di sebuah rumah yang tidak ada orang lain selain Yesus dan murid-muridnya yang melihat? Kenapa Yesus melakukan itu? Jelas di dalam hal ini Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan betapa pentingnya kedalaman relasi dengan orang-orang yang telah dia pilih menjadi murid-muridnya. Dan ini tidak hanya terjadi satu kali, saudara. Dengan siapa Tuhan Yesus berjalan mengelilingi kota ke kota? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan hanya dengan siapa? 12 muridnya. Siapa yang ditanya Tuhan Yesus ketika ia melihat 5.000 orang yang mengikutnya kelaparan? Siapa yang ditanya? Sik duwe roti enggak? Gitu. Sik duwe makanan enggak? Siapa yang ditanya? 12 murid Yesus. Siapa yang selalu melihat dan menjadi saksi hati Yesus yang berbelas kasihan kepada orang sakit dan kerasukan jahat? Siapa yang selalu melihat? Jawabannya adalah 12 murid Yesus. Siapa yang naik perahu di danau Galilea dan ketakutan karena diterpa badai? Jawabannya siapa? 12 murid Yesus. Siapa yang melihat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang dikatakan wajahnya bersinar? Siapa? 3 dari 12 murid Yesus. Siapa yang mendampingi Yesus di saat ia ditangkap oleh tentara Romawi? Bukan ribuan, tetapi 12 murid Yesus. Jadi kalau kita berpikir, Yesus sengaja membangun kedalaman kepada 12 murid yang dipilihnya. Saudara ingat gak tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi dia memulai visi yang besar itu dari sesuatu yang kecil. Yaitu apa? 12 orang. 12 orang yang hidup bersama dengan dirinya, yang melihat apa yang dia lihat, yang merasakan apa yang dia rasakan, yang melakukan apa yang dia lakukan. Itulah 12 murid Yesus yang dimuridkan, yang melihat teladan kehidupan Yesus secara intensional. Saudara, yang biasanya membedakan pemuritan yang satu dengan yang lain adalah kata intensional. Nah, gereja kita sedang membawa pemuritan bukan yang pemuritan biasa-biasa saja, tapi pemuritan yang intensional. Apa maksud intensional? Ada kesengajaan dan ada hubungan yang mendalam. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Yesus lakukan. Alih-alih dia menikmati pujian dari ribuan orang yang mengikuti dia, dia lebih memilih menghabiskan kehidupannya sebagian besar bersama dengan 12 murid Tuhan Yesus. Alih-alih dia bisa menikmati segala harta kekayaan dengan segala mujizat yang ia telah lakukan. Mungkin kalau Yesus hidup zaman sekarang dia FYP tiap hari. Saudara tahu FYP ya? Kalau main TikTok tuh selalu muncul di awal gitu ya. Kalau muncul di Instagram, sosial media selalu muncul di bagian depan. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang besar yang banyak orang tidak bisa lakukan. Kalau dia bisa menikmati, semua itu dia bisa menikmati. Tetapi dia tidak memilih menikmati itu. Tetapi dia memilih untuk membangun kedalaman bersama dengan 12 muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus melakukan ini? Jawabannya sederhana. Mengapa Yesus membuat kelompok kecil yang bisa melihat kehidupannya dari dekat,
yang bisa ditransfer kehidupan oleh Yesus Kristus? Jawabannya apa? Karena tidak mungkin ada kedalaman di dalam kelompok besar. Tidak mungkin ada berbagi pergumulan kepada orang yang tidak terlalu dikenal. Dan tidak mungkin ada keterbukaan pada ibadah komunal. Sekali lagi saudara, kenapa harus kelompok kecil? Dan kenapa harus membangun kedalaman? Karena tidak mungkin ada kedalaman di dalam kelompok besar. Sederhana saja, di dalam ibadah kita, berapa orangnya ini? Mungkin 150, 160 sekarang. Adakah kedalaman di antara kita? Ada enggak yang mau begini, setelah ibadah, lalu maju ke depan? Saudara, saya mau share pergumulan kehidupan saya. Ada saudara? Kok saya belum pernah melihat ya yang begitu. Kenapa? Karena di kelompok besar. Tidak mungkin orang mau cerita tentang pergumulannya di kelompok besar. Maka tidak akan pernah mungkin bisa ada kedalaman di sesuatu yang besar. Itu sebabnya Yesus membuat 12 murid. Di mana 12 murid ini akan ditransformasi. Sehingga kekristenan ada sampai saat ini. Terus bisa melihat pola Yesus menjangkau dunia. Dimulai dari 12, Injil itu bisa sampai Pandegiling, saudara. Kalau Tuhan tidak memakai strategi ini, kedalaman hubungan, mungkin Injil nggak sampai sekarang di tempat ini. Tetapi karena 12 orang ini yang hidup bersama dengan Tuhan, kecuali Yudas, yang digantikan oleh siapa? Matias. Kemudian memberitakan Injil sampai Injil ada sampai saat ini. Jadi visinya besar, betul kan saudara? Visinya besar, tapi Tuhan memulai dengan hal apa? Kecil, yaitu kedalaman. Tidak ada popularitas di sana. Tidak ada pujian dari banyak orang di sana. Tapi dia memilih menghabiskan kehidupannya, mentransfer kehidupannya kepada 12 orang muridnya. Dan 12 orang ini radikal semua saudara. Waktu Yesus mati dan bangkit naik ke surga, mereka berani mati bagi Yesus. Itulah pemuritan. Di mana murid-murid yang telah ditransformasi kehidupan melakukan hal yang sama dari apa yang gurunya lakukan. Saudara, kedalaman, keterbukaan, berbagi pergumulan hanya mungkin didapatkan pada kelompok yang lebih kecil, yang lebih mendalam. Dan hanya melalui semuanya itu, transformasi kehidupan dapat dicapai. Apa aplikasinya bagi kita, saudara? Saudara, saya ingin mengatakan, saudara datang ibadah, rajin ibadah, itu 4 jempol, saudara. Saya mengapresiasi, enggak hanya 2 loh saudara, jempol saya 4 saya kasih saudara semuanya. Tetapi tidak cukup, hanya ibadah. Saudara perlu masuk kepada kelompok kecil, supaya saudara bertumbuh kepada Tuhan. Di dalam ibadah tidak ada ngobrol mendalam, tidak ada. Di dalam ibadah tidak ada sharing firman Tuhan. Ibadah itu hanya satu arah, kalaupun 2 arah mungkin hanya 1-2%. Ada nggak saudara waktu ibadah terus langsung bisik-bisik, iya ya penerapan firman Tuhan hari ini apa ya? Nggak ada saudara. Tidak ada partner untuk saudara bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Tidak ada. Tetapi berbeda ketika saudara memutuskan untuk masuk ke dalam kelompok kecil. Saudara, saya tidak sedang promosi program. Ngapain promosi program? Tapi ini promosi apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan. Di mana ada transformasi kehidupan pada kelompok yang kecil. Ini baru caranya saudara, membangun kedalaman yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Maka saya ingin mengatakan begini saudara. Pemuritan itu bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan kehidupan. Kalau transfer pengetahuan, enggak usah masuk pemuritan. Di ibadah kan saya transfer pengetahuan. Betul ya? Saya khotbah, saya transfer pengetahuan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu kehidupan saya? Enggak tahu saudara. Tapi kalau kita masuk kepada kelompok pemuritan, saudara akan tahu satu dengan yang lain kehidupannya. Kalau saudara bertanya kepada kelompok pemuritan saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya ada di dalam kelompok pemuritan yang kecil. Jumlahnya hanya 4 orang muridnya, bersama dengan saya itu 5. Mungkin selain istri saya, 4 orang inilah yang jauh lebih mengetahui saya. 4 orang inilah yang jauh lebih mengerti. Ternyata pendeta muda Bayu itu ada kegagalan-kegagalannya ya dalam hidup. Ternyata pendeta muda Bayu itu ada yang gak ngelakuin firmannya. Ada saudara, dan mereka semuanya tahu. Ternyata pendeta muda Bayu itu ada ya galau-galaunya. Pendeta iso galau, mereka semua yang tahu. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa kelompok pemuritan saya tahu? Karena saya terbuka kepada mereka. Dan puji Tuhan, di saat yang bersamaan mereka pun juga terbuka kepada saya.
Tapi enggak tahu ya terbukanya 100% atau 50%. Tetapi yang jelas kedalaman hubungan itu hanya akan dicapai dengan kelompok kecil. Tidak akan pernah mungkin ada kedalaman kalau kelompoknya terlalu besar. Apalagi di dalam ibadah komunal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ada satu tokoh yang berkata demikian, silahkan dilanjutkan. Komunitas tidak terpisahkan dari pemuritan. Namun adanya komunitas tidak sama dengan terjadinya pemuritan. Saudara ini kalau ngantuk pasti nggak bisa paham tentang kalimat ini. Maka saudara perlu memperhatikan ya. Yang ngantuk-ngantuk silahkan dibuka matanya dan mata hatinya. Komunitas itu tidak terpisahkan dari pemuritan. Pasti terkait. Komunitas kan ini kita komunitas ya. Itu tidak bisa dipisahkan dari namanya pemuritan. Tetapi komunitas itu tidak sama dengan terjadinya pemuritan. Hanya karena kita membawa orang berkomunitas, tidak berarti kita sedang memuridkan mereka. Perhatikan ya. Hanya karena kita membawa orang masuk dalam komunitas, itu tidak berarti kita sedang memuridkan mereka. Tidak selalu. Tidak cukup sekedar menghubungkan orang dengan sesamanya, komunitas harus menaruh komitmen penuh untuk meneladani gaya hidup Kristus. Jadi maksudnya adalah, kalau kita hanya berkomunitas, hanya di dalam kelompok besar, itu belum tentu ada pemuritan di sana. Karena apa? Yes, komunitas kan yes, kumpul-kumpul bareng gitu kan saudara ya, membangun kedalaman. Tetapi itu belum tentu dikatakan pemuritan. Kenapa? Karena barangkali di situ tidak ada intensional untuk kita semakin bertumbuh kepada Kristus. Barangkali di sana kita hanya tahu permukaan saja. Saya tahu Mbak Tasya ini yang di sebelah sini ya. Tahu. Tapi tahu nggak kerjaannya apa? Saya tahu sedikit di bangunan ya. Pokoknya di bangunan. Ini cewek tapi ada di bangunan. Apa lebih tepatnya? Konstruksi. Bangunan ini kayak kuliah aja, masa cewek ya. Salah, minta maaf kan. Itu karena apa? Saya tidak satu kelompok dengan Mbak Tasya. Gak ada kedalaman saudara. Ya begini, kalau komunitas tuh tahu hanya apa? Permukaan. Tahu Pak Isa itu jago sembarang kalir ya saudara. Kemarin masang lampu itu Pak Isa saudara ya. Saya naik pakai apa itu? Pakai apa Pak? Scaffolding ya. Saya tahu itu, tapi apakah saya tahu pergumulan Pak Isa? Enggak tahu. Mungkin yang jauh lebih tahu siapa? Pak Ika, gembalanya. Atau Pak Ito, teman pemuritannya. Tidak mungkin ada kedalaman di dalam kelompok besar. Saudara, komunitas tidak sama dengan pemuritan. Pemuritan itu disengaja, intens. Ada hubungan yang mendalam, yang tidak terputus. Itulah pemuritan. Maka jangan pernah hanya cukup, saudara hanya datang kepada apa? Ibadah. Mari masuk kepada pemuritan. Sekali lagi saya enggak promosi program, saya enggak di-endorse dan enggak dibayar juga kan saudara. Tapi inilah yang Tuhan ingin saya dan saudara kerjakan. Saudara, kita perlu semuanya masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Apa penerapannya bagi kita? Bapak Ibu Saudara, penerapan yang pertama, belajarlah untuk membagikan pergumulan hidup kepada sesama anggota. Ya kalau tadi yang belum masuk, silahkan masuk. Yang sudah masuk, mulailah terbuka. Ada nggak kelompok pemuritan? Kan semua ini sebagian besar sudah masuk ya. Ada nggak yang pemuritan tuh hanya datang, belajar firman, oh tahu pesan firman Tuhannya ini, lalu pulang. Kalau ada nggak usah angkat tangan, nanti daripada gembalanya yang malu saudara ya. Nggak usah, coba tapi dipikir saja, saudara yang murid, saudara yang gembala. Karena masih banyak pemuritan tuh hanya sinau firman. Sinau firman tuh bisa lama gitu. Tapi koncone ulang tahun orang ngerti. Koncone ulang tahun gak ada yang ngasih ucapan selamat ulang tahun. Banyak loh saudara yang masih begitu. Kalau debat firman, pinter dewe. Bahkan teorinya Bambang Nursena itu begini. Teorinya siapa lagi? Tokoh-tokoh apologet. Maria siapa? Elia Maron. Yang sekarang lagi viral ya. Elia Miron itu begini. Menurutnya Allah Tritunggal begini. Tapi saudaranya sakit gak pernah dikunjungi. Saudaranya ada pergumulan, gak pernah ada kalimat menguatkan satu dengan yang lain. Masih banyak. Masih banyak orang beranggapan datang pemuritan itu untuk menunjukkan dia pinter. Masih banyak saudara. Padahal pemuritan esensinya bukan itu. Pemuritan adalah transfer kehidupan, bukan transfer pengetahuan. Makanya orang-orang yang semacam ini biasanya teman-teman satu kelompoknya ruwisi saudara. Kenapa? Karena kalau sharing itu iso ngalang-alang ikut baik. Khotbah saya kan 45 menit biasanya saudara ya. Ini kalau sharing iso setengah jam dewe.
Saudara, itu salah satu indikasi. Saudara itu hanya datang untuk menunjukkan pengetahuan saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau satu kelompok itu 5 orang, 6 orang, kan pemuritan budaya di gereja kita kan semua sharing ya. Coba bayang kalau saudara pemuritan sharing 1 orang 30 menit. Itu lebih lama dari ibadah pemuritan saudara. Itu sebabnya saudara mulailah evaluasi diri. Nanti saya akan bahas itu di bagian yang terakhir, soal kerendah hatian. Tetapi hari ini biarlah kita boleh diingatkan dulu bahwa pemuritan bukan hanya soal saudara transfer pengetahuan, bukan hanya itu. Lalu belajarlah untuk mengungkapkan kasih satu dengan yang lain. Pernah nggak saudara berkata, saya turut berdoa ya bagi pergumulanmu. Atau wes bar pemuritan ya bar. Pemuritan tuh hanya minggu aja Pak, setelah minggu ya balik kerjaan, gak ono pemuritan. Apakah itu definisi pemuritan? Seringkali kita hanya apa? Hanya ada bersama-sama, hidup bersama 1 kali 1 minggu. Tetapi setelahnya, ya wes kayak orang gak kenal saudara ya. Bukan itu definisi pemuritan. Definisi pemuritan harusnya setiap hari ada komunikasi. Saudara, apakah ini mudah? Apakah saya bisa melakukan ini dengan mulus saja? Tidak. Karena ini adalah perjuangan bersama-sama. Kasih itu perlu diungkapkan. Karena kasih itu bukan keilmuan batin, saudara. Bukan ilmu batin. Kalau saudara nggak mengungkapkan, orang juga nggak akan tahu, saudara. Mengungkapkan bisa lewat perkataan, bisa lewat tindakan. Saudara, lewat perkataan, mulailah memperkatakan, aku mendoakanmu ya. Memang pergumulanmu nggak mudah ya. Tapi percayalah Tuhan bersama kamu. Lewat tindakan, mengunjungi. Saya bersyukur ya ada pemuritan-pemuritan yang kalau saudara satu kelompoknya nggak hadir sudah dikunjungi dan lain sebagainya. Itu bentuk dari kasih kita. Jangan terjebak pada kelas-kelas teologi yang menegangkan gitu loh saudara. Ada beberapa orang yang bilang ke saya, Pak saya takut ya masuk kelas itu. Kenapa? Iya mengerikan Pak kalau sudah debat Pak gitu. Saya ini yang masih belajar ini jadi minder Pak. Saudara janganlah. Saudara bisa berdiskusi. Tapi ada beberapa orang yang bisa sampai gontok-gontokan gitu loh saudara. Tidak usah lah. Pemuritan itu bukan soal pinter-pinteran, bukan. Tetapi pemuritan soal ada relasi di dalamnya. Firman Tuhan penting-penting, nanti kita bahas di bagian kedua. Tetapi kedalaman hubungan itu jauh lebih penting. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai terjebak pada program pemuritan. Ini programisme saudara. Contohnya apa konkretnya? Konkretnya itu begini. Kalau saudara pemuritannya diumumkan libur, saudara sewenang. Tapi kalau jangan lupa ya nanti ada pemuritan datang sih, tapi berat di dalam hati. Itu programisme saudara. Saudara itu hanya melakukan karena pemuritan program gereja. Aduh itu roh-roh legalisme itu ada di situ saudara. Tapi kalau pemuritan itu sudah menjadi habit kita, menjadi kerinduan kita, gak ada pemuritan tuh, kok gak ada pemuritan sih? Aku gak ada waktunya untuk cerita loh. Sudah kangen cerita sama temennya. Nah saudara sekarang ada di mana? Yang di awal atau yang di akhir? Akhir ya? Luar biasa. Tapi kok satu ya? Yang lain gimana? Ada beberapa gembala kelas tuh yang biasa, karena ini biasanya riskan gembala kelas ya. Karena gembala kelas tuh selalu, mindsetnya hari Jumat itu selalu apa? Persiapan kelas. Ini yang saya kemarin diskusikan dengan kelompok saya di layer 2. Banyak gembala yang masih berpikir layer 2 hari Jumat itu persiapan. Bukan, itu pemuritan. Itu adalah tempat di mana saudara bangun kedalaman. Jadi bukan hanya sinau, besok minggu khotbahnya apa ya, saya sinau dulu supaya nanti kalau ngajar saya bisa setengah jam. Bukan itu. Layer 2 itu juga pemuritan, di mana saudara membangun hubungan, kedalaman di antara satu dengan yang lain. Makanya biasanya yang justru seneng gak ada pemuritan, itu gembala kelas. Coba kalau ada pengumuman di grup pelayan gembala kelas ya, hari ini karena ada pengkhotbah tamu, lalu materinya belum ada yang dikirim libur. Wah dalam hati membaca itu seneng. Saya pernah mengamati, waktu saya ngasih pengumuman libur, jempolnya itu 6 saudara. Di WA itu kan ada reaction kan, jempol, itu 6. Tapi waktu Bu Fitri mengumumkan, nanti gembala kelas silahkan mengatur waktu, nanti bisa pemuritan sesuai jamnya masing-masing. Kan jamnya nggak ditentukan, silahkan boleh kelompok, boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu. Yang jempol enggak ono saudara, 1. Tapi kalau waktu hari ini libur ya, karena pengkhotbah tamu biasanya materinya itu enggak ada rekaman gitu, karena biasanya materinya rekaman. Itu jempolnya iso 6 itu loh saudara. Dan saya bisa langsung mencium dari Kampung Malang tuh aroma kesenangan gitu saudara. Puji Tuhan bisa liburan malam Sabtu ya, bisa bersama dengan keluarga. Saudara berarti itu programisme.
Bukan itu pemuritan. Pemuritan seharusnya lahir dari sebuah kerinduan. Dan justru ketika nggak ada, kita rindu untuk datang. Itulah pemuritan. Saudara, tujuan pemuritan, kalau tadi caranya membangun kedalaman. Tetapi yang kedua kita harus belajar bahwa ada tujuan yang jelas di dalam pemuritan. Saya menuliskan keserupaan dengan Kristus. Saudara bisa lihat itu di ayat 13, 14, 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Perhatikan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Sudah melalui 2 atau 3 ayat yang saya bacakan, intinya hanya satu, Yesus melakukan apa? Kalau you sebut Yesus Tuhan, engkau harus melakukan. Jadi tujuan sederhana dari pemuritan nomor 1, itu adalah keserupaan dengan Kristus. Orang yang masuk di dalam pemuritan itu harus semakin bertumbuh karakternya di dalam Kristus. Itulah tujuan pemuritan. Kalau tujuan pemuritan hanya biar akrab, biar punya komunitas, biar bisa cerita, salah. Bukan itu. Itu caranya membangun kedalaman. Tapi tujuan akhirnya supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa bisa bertumbuh? Karena merenungkan firman-Nya intens dan ada partnernya. Makanya saya selalu mengatakan sharing ketaatan di bagian depan itu penting sekali. Nah ini yang masuk dalam pemuritan pasti relate. Yang gak masuk pemuritan pasti tolah-toleh saudara ya. Gak tahu apa maksudnya. Sharing ketaatan tuh orang pada skip. Gak penting lah, ini ngelamang-lamain pemuritan. Wes pokoknya datang langsung sharing kepala hati tangan saja. Apa yang didapat, apa yang dirasakan, apa yang ingin dilakukan. Padahal sharing ketaatan itu penting sekali. Berapa banyak kelompok yang sudah menghilangkan sharing ketaatan? Ya, sudah usah angkat tangan saudara ya, nanti gembalanya yang malu lagi. Tapi banyak yang mengabaikan. Kenapa? Wes Pak, ini digabung aja lah, kayaknya enggak terlalu penting. Padahal justru disitulah letak kekuatan kita. Disitulah kita bisa tahu. Kelompok pemuritan saya itu Pak Gateko. Pak Gateko minggu ini bisa enggak ngelakuin firman? Minggu ini dia bergumul enggak sih menaati firman? Itu taunya dari mana? Sharing ketaatan. Maksud saya bisa tahu Pak Eko bergumul dengan ketaatan apa enggak apa? Supaya saya juga termotivasi. Bukan untuk judge. Alah, wes sewulan kok raiso-iso ngerjakan firman Tuhan. Bukan itu saudara. Tapi kita bisa melihat, oh teman saya ini berjuang melakukan firman ya. Nah saudara, saya selalu menekankan harus ada sharing ketaatan. Saya itu diketahui bobrok-bobroknya dari mana? Dari sharing ketaatan. Murid saya bisa tahu saya lemahnya di mana, itu dari mana? Sharing ketaatan. Dan di saat itu saya dikuatkan. Tidak ada penghakiman, justru ada penguatan di sana. Kalau belum, semangat ya, pasti bisa kok, Tuhan yang memampukan. Itulah fungsi sharing ketaatan. Maka kalau habis ini masuk kelas, gembalanya langsung ngajak kepala hati tangan, diingatkan ya, Pak sharing ketaatan dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sepele sekali. Tetapi kenapa gereja kita menentukan pattern itu? Saya kan mendengar dulu sampai merubah pemuritan, konsep pemuritan, lalu pemuritannya diganti yang semacam ini. Itu kan bertahun-tahun kan saudara? Saudara sampai pernah puasa juga kan untuk bisa menentukan sistem ini. Kenapa kalau sistem ini sudah ditentukan dengan pergumulan yang panjang, lalu kita tinggalkan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa ingat dan hidupi bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, itu sesuai dengan ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Maksudnya adalah seharusnya ada kesamaan nasib antara guru dan muridnya, antara tuan dan hambanya. Harusnya ada teladan yang telah diberikan oleh Kristus yang diteladani oleh murid-muridnya. Menjadi aneh kalau gurunya saja berkorban, tapi kita yang disebut muridnya tidak mau berkorban. Justru seringkali mengorbankan orang lain. Apa implikasi bagi pemuritan kita? Tujuan pemuritan, silakan dilanjutkan. Bukan hanya supaya semakin akrab, saling kenal, atau bahkan semakin kompak, melainkan keserupaan dengan Kristus. Tujuan pemuritan adalah semakin serupa dengan Kristus supaya karakter hidup kita semakin menyerupai Kristus. Supaya kehidupan kita mampu menghasilkan buah roh. Implikasinya pemuritan harus berakar dari firman Tuhan. Kalau tujuannya semakin serupa Kristus, tapi tidak pernah bahas firman, berarti saya pikir itu bukan pemuritan. Itu seperti arisan bukan? Ada yang pernah ikut arisan, saudara?
Ada yang nunggak bayar arisan? Kalau arisan itu kan nggak pernah kan ngomong Kristus kan? Tapi kan biasa koncok kental kalau arisan. Wah, arisan itu kan intinya adalah, yang paling inti dari arisan apa sih Bapak Ibu? Kumpulkan uang, dikopiok lalu keluar nama. Ya, yang namanya keluar biasanya kan sewenang kan saudara ya. Wah, ini waktunya bayar utang semua ya, gitu kan saudara. Itu kan intinya, tapi kalau arisan ngumpulnya bisa lama. Tapi persoalannya tidak ada firman di sana. Nah, kalau pemuritan kita tidak pernah membahas firman, tidak pernah menjadikan firman itu dasar kehidupan kita, berarti itu gak ada bedanya dengan arisan. Justru lebih kuat arisan aja, karena biasanya lebih kompak arisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya soal kekompakan, tidak hanya soal kedalaman, tetapi dasarnya harus firman Tuhan. Dasarnya tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena tujuannya serupa dengan Kristus. Nah, kalau tujuannya serupa dengan Kristus, dasarnya bukan firman Tuhan, berarti kita tidak sedang serius untuk mencapai tujuan itu. Bukan saja dibaca, dibahas, tetapi dilakukan. Nah, di dalam teks ini saudara, apa yang sedang ingin Tuhan Yesus teladankan? Yesus kan meneladankan itu banyak sekali saudara ya. Di dalam Alkitab itu kan ayatnya banyak sekali. Tetapi spesifik, apa yang diajarkan Tuhan di dalam teks membasuh kaki. Di dalam peristiwa membasuh kaki, apa yang Tuhan ajarkan. Ini bukan sekedar makna literal. Makna literal itu begini saudara. Tuhan Yesus ngelakuin apa? Muridnya dibasuh kaki semua. Lalu Tuhan Yesus bilang kan, kalau aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kalau aku membasuh kakimu, kamu harus saling membasuh kaki. Ini penerapannya bukan saja nanti setelah khotbah, maju ya satu-satu saya basuh kaki. Lalu ibu bapak saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Bukan itu maksudnya. Kalaupun saudara mau melakukan itu boleh. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yang ditekankan adalah makna dibalik tindakan membasuh kaki. Apa maknanya? Setidaknya saya mencatat ada 2. Kalau saudara punya tafsiran yang lain boleh. Karena ini tafsiran tentang pembasuhan kaki itu beraneka ragam. Tapi saya memilih 2 saja untuk kita bisa teladani. Yang pertama kerendah hatian, yang kedua tentang ketulusan. Di mana kerendah hatian? Saudara, teks masa itu, cerita sejarah masa itu, saudara bisa cari di dalam buku-buku kuno. Kalau saudara suka sejarah, tidak ada ceritanya guru membasuh murid. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada ceritanya tuan itu membasuh hambanya. Tidak ada ceritanya guru itu membasuh kaki muridnya. Tidak pernah ada. Dan mungkin itu juga ada sampai saat ini. Rasanya menjadi aneh kalau guru itu membasuh muridnya. Enggak, yang biasanya ada apa? Muridnya yang melayani gurunya. Apalagi kalau ada kita di budaya Jawa ya, yang sendiko dawuh ya. Nah, kalau yang lebih tua pokoknya harus tunduk, gitu, dingkluk, terus gitu kan saudara ya. Makanya menjadi sebuah hal yang sangat kontras apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia memutuskan untuk membasuh kaki muridnya. Itu sebabnya Petrus di bagian atas, kalau saudara lihat kronologinya, Petrus tuh bilang, Tuhan janganlah basuh kakiku, jangan Tuhan, gak layak gitu. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Kalau kamu tidak kubasuh, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan, mendapatkan bagian kerajaan Allah. Lalu Petrus ini ingah-ingih, saudara. Saudara tahu ingah-ingih ya? Apa? Apa mana ini Juaji ya? Petrus ini kurang ajar. Oh kalau begitu Tuhan jangan hanya kakiku Tuhan, tapi semua tubuhku, kan begitu kan ceritanya ya di teks atasnya. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu sudah mandi ngapain? Disiram semuanya, kan Tuhan bilang begitu ya. Nah ini soal kerendah hatian, di mana dia yang seharusnya dihormati pada budaya masa itu, tetapi lebih memilih menghormati orang lain. Dan saudara kalau kita tahu, Yesus itu kan bukan hanya guru ya, dia adalah Tuhan, disebut muridnya sebagai Tuhan. Tetapi dia yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya, membasuh kaki sesamanya. Apa yang kita bisa pelajari? Di dalam kelompok pemuritan kita, mari kita memberikan atau menerapkan kerendah hatian. Baik antara gembala dan muridnya, baik antar murid satu dengan yang lainnya. Filosofi ini harus tetap ditekankan. Pikiran ini harus masuk di dalam hati kita, bahwa kita perlu rendah hati satu dengan yang lain. Kita perlu menempatkan kepentingan orang lain menjadi hal yang utama, bukan kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita pengennya yang menjadi tokoh utama. Saudara, seringkali yang kita inginkan di dalam kelompok pemuritan, kita yang selalu jadi tokoh utama.
Tadi ya ciri-cirinya ya, sharingnya lama gitu ya. Lalu kemudian, nah habis ini gak ada yang berani sharing lama ini di pemuritan. Tapi serius saudara, saya itu kan banyak mendapatkan masukan, ya kadang teguran, kadang omelan ya. Semuanya saya terima saudara ya. Ada banyak yang curhat kepada saya, Pak saya mulai tidak nyaman, kenapa? Karena sudah lama sekali sharingnya. Dan biasanya nggak bisa dihentikan Pak. Saudara kenapa saya sengaja masukkan ini dalam khotbah? Supaya ini bisa dinikmati dan diperhatikan oleh banyak orang. Kelamaan sharing itu membosankan dan bisa saja justru nggak jadi berkat bagi saudara yang lainnya. Sharinglah secukupnya. Kalau saudara terbuka, terbukalah. Tetapi ya janganlah lama sekali sehingga murid-murid yang lain itu justru terganggu. Saudara kalau sudah begini kan bingung ya bagaimana cara mengatasinya. Saya selalu bilang ya tegur. Ngapain bilang ke saya? Ditegur saja. Kan kemarin kita belajar apa? Berani menegur toh. Ditegur saja supaya jangan terlalu lama. Tapi ada banyak yang gak berani juga. Wah Pak jangan Pak, senior Pak dan lain sebagainya. Makanya saya sampaikan saja di khotbah supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menempatkan kepentingan orang lain lebih utama daripada kita. Itu adalah hal yang harus saya dan saudara utamakan. Itu harus menjadi prinsip di dalam hidup kita. Dan tidak hanya di dalam pemuritan, itu berlaku pada segala hal. Dan yang terakhir apa yang Tuhan teladankan yaitu ketulusan. Nah kenapa kok ketulusan? Saudara, minta tolong dimundurkan sedikit. Saya mau tanya dulu karena sudah ada jawabannya di sana ya. Siapa tokoh paling sentral selain Tuhan Yesus dalam cerita ini? Yang gembala enggak usah jawab ya, pasti karena sudah tahu hari Jumat. Siapa? Loh kok ditampilkan lagi? Ketahuan jawabannya. Siapa? Mungkin ada yang menjawab Petrus. Kenapa? Karena yang ngobrol sama Tuhan Yesus siapa? Petrus di bagian atasnya. Tadi ya obrolannya saya sudah sampaikan. Tetapi jawabannya bukan Petrus. Tapi jawabannya adalah Yudas. Kalau saudara nonton film Last Supper, saudara akan langsung nangkep. Iya betul Yudas. Karena di Last Supper itu yang sering ditunjukkan dalam pembasuhan kaki adalah POV dari siapa? Yudas. Kenapa kok Yudas? Kita bisa melihat dari ayat 2, 11, 18, teks Alkitab itu merujuk kepada Yudas semua. Saudara lihat ya ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat kedua. Ayat 11, sebab ia tahu, Yesus tahu, siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kata tidak semua kamu bersih diulangi 2 kali di dalam perikop ini. Itu merujuk kepada siapa? Ya ono sing gak bersih. Yaitu namanya Yudas. Lalu kemudian ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata. Perhatikan kata Yesus. Itu muridnya ada 12, Tuhan Yesus bilang begini, bukan tentang kamu semua, 12. Berarti ada satu orang atau beberapa orang yang Yesus sedang tidak bicarakan. Lalu dilanjutkan, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Berarti ada yang tidak dipilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa yang makan roti, dibasuh kakinya, dan mengangkat tumitnya, mengkhianati Yesus. Jawabannya siapa? Yudas. Jadi teks ini secara tersirat itu menunjukkan tokoh lain yang paling utama itu adalah Yudas. Dan benarlah kalau kita semuanya menghayati. Di dalam peristiwa atau proses Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yudas adalah salah seorang murid yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya apakah Tuhan Yesus tahu dia akan menjual dirinya? Pasti jawabannya tahu. Apakah Yesus tahu Yudas akan mengkhianati Yesus? Jawabannya tahu. Tapi kenapa Yesus masih membasuh dan melayani Yudas? Tidak lain jawabannya adalah ketulusannya. Tidak lain jawabannya adalah bagaimana dia dengan tulus melayani. Bahkan melayani orang yang dia tahu akan menjual dirinya dengan 30 keping perak. Dan itulah menjadi tema yang sangat sentral di dalam cerita ini. Pertanyaannya, apakah itu juga tertanam di dalam hidup kita? Apakah kita dengan tulus melayani di dalam pemuritan? Apakah kita memilih-milih murid? Wah kalau ini kelihatan selalu bikin owner deh kayaknya. Jadi kalau masuk enggak usah lah ini. Dikasih tahu aja suruh masuk ke kelas yang lain gitu. Atau saudara seringkali, nah ini saya sadari pergeseran. Saya mengalami pergeseran pemahaman tentang hal ini. Biasanya kalau sudah menekankan kedalaman hubungan, perasaan yang negatif muncul itu adalah eksklusif saudara. Kenapa? Pak supaya dalam,
Ya aku kalau sudah kumpul sama ini, ya ini saja. Sehingga kalau ada orang masuk yang baru, kita ini cenderung apa? Menolak. Kenapa? Pak nanti nggak bisa dalam kalau ada orang lain masuk. Harus mulai dari nol lagi. Saudara, waktu ini saya bergumul beberapa tahun pelayanan di sini, mendalami tentang pemuritan. Ini jadi isu utama. Ada beberapa kelompok-kelompok pemuritan yang semacam itu. Satu sisi kita berpikir, ya betul juga sih kalau ada orang baru kan akhirnya nggak bisa dalam ceritanya. Tapi akhirnya itu menunjukkan rasa eksklusivitas. Lah bukankah tujuan pemuritan semakin serupa? Menjangkau orang lain. Giliran orang lain masuk, kita nggak mau terima. Berarti itu kan sebuah kontradiksi dari tujuan dari pemuritan. Maka saudara boleh dalam, tapi jangan eksklusif. Saudara boleh membangun hubungan yang kompak di dalam kelompok pemuritan, boleh, tapi jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Kenapa? Karena tujuan kita dimuridkan itu menjangkau. Kalau kita nggak mau menjangkau, ya berarti itu melenceng dari pemuritan. Saudara ingat amanat agung ya, pergi baptis ajar. Nah setelah diajar kok nggak mau menjangkau. Padahal itu esensi dari amanat agung. Maka saudara hari ini mulailah, jangan merasa eksklusif. Maunya dengan yang asik-asik saja, yang seneng-seneng saja begitu ya. Tapi mulailah mau membuka diri bagi banyak orang. Sehingga saudara, kalau ada orang baru itu nggak usah disuruh, saudara akan langsung mendatangi, Pak mari kalau mau bergabung dengan pemuritan kami. Saya bersyukur ya ada gembala-gembala kelas, jemaat-jemaat yang saling mengajak satu dengan yang lain. Tetapi bagi yang belum, mari. Pemuritan itu bukan hanya so asik saja dengan kelompokmu, tetapi bicara soal menjangkau lebih banyak orang. Itu esensi dari pemuritan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketulusan. Kenapa? Nah, kemarin saya membahas ini juga, ini bagian yang terakhir ya. Semakin dalam hubungan, biasanya kalau muncul sakit hati, itu sakit hatinya membekas. Dan itu sakit hati yang paling dalam. Maka saya pernah sampaikan ya, sakit hati yang paling dalam itu dilakukan oleh orang terdekat. Coba saudara dikhianati oleh teman bisnis saudara atau istri saudara. Saudara lebih sakit hati mana? Istri atau suami saudara, pasangan saudara? Pasti lebih sakit dikhianati siapa? Istri atau suami. Karena apa? Karena orang paling dekat dengan kita. Maka kemarin saya mengatakan, biasanya orang yang paling dekat itu menancapkan pedangnya itu semakin dalam. Gitu kan saudara ya. Kenapa? Ya kalau udah dekat, lalu ada saling menyakiti, itu biasanya wis raiso dipersatukan, itu biasanya angel. Kalaupun bisa prosesnya sangat panjang. Itulah resiko. Kita membangun kedalaman, semakin dekat, tetapi ingatlah, saudara, seiman saudara ini tetaplah manusia yang berpotensi bisa menyakiti saudara. Dan saat ini kita dipanggil untuk menyatakan ketulusan. Mau enggak kita mengampuni? Mau enggak kita tetap melayani orang yang menyakiti kita? Kemarin Pak Eko Gad waktu sharing tuh mengeluarkan quotes yang lebih baik dari saya. Nah quotes-nya tuh begini, supaya saya enggak salah, saya baca aja ya. Mana ya? Nah, yang paling sakit bukan seberapa dalam pisau itu menancap di tubuh kita. Bukan itu. Melainkan ketika kita tahu siapa orang yang menancapkan pisau itu. Ditancap pisau sakit enggak? Sakit. Direndahkan orang lain sakit enggak? Sakit. Dikhianati orang lain sakit enggak? Sakit. Diejek orang lain sakit enggak? Sakit. Tapi jauh lebih sakit ketika kita tahu yang melakukan itu adalah orang terdekat kita. Maka saya katakan di dalam kelompok pemuritan, adem ayam makin membangun kedalaman boleh. Tetapi kita terus harus mengingat, saudara kita itu terbatas. Kita terbatas. Saudara kita tetap berpotensi bisa menyakiti kita tetap bisa berpotensi menyakiti saudara kita. Maka nilai ketulusan itu harus ditanamkan. Karena resiko itu akan selalu ada. Di bagian terakhir, satu kalimat kesimpulan saya menuliskan begini. Bisakah kita hanya menarik nafas tanpa menghembuskannya? Bisakah pemuritan hanya peduli konten tanpa koneksi? Saudara, kalau saudara bertanya, pentingan mana menghirup nafas, menarik nafas, atau menghembuskan nafas? Penting mana saudara? Dua-duanya penting ya. Ada yang bisa salah satu saja, kan enggak bisa. Saya pernah kasih ilustrasi ini ya. Coba saudara hirup nafas saja, enggak usah dihembuskan. Nanti sampai makan ya saudara, tahan ya nafasnya. Enggak bisa, karena sama-sama penting. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini. Bisakah pemuritan hanya soal konten, hanya soal firman saja? Enggak iso, perlu koneksi. Tapi bisakah pemuritan hanya koneksi saja? Enggak pakai konten firman, enggak bisa.
dua-duanya adalah hal yang penting. Baik konten isi firman Tuhan dan koneksi relasi satu dengan yang lain itu menjadi satu hal yang penting. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini tentang pemuritan membawa kita, saya dan saudara untuk semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kita bisa melaksanakan pemuritan itu dengan benar. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, dan mengampuni lebih sungguh. Saya memberi waktu saudara untuk bisa merenungkan kehidupan pribadi saudara.